Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang kemajemukan agama dalam wacana filsafat agama atau falsafah agama. Rekan-rekan sekalian, ada fakta yang kita hadapi, fakta empiris bahwa banyak agama. Misalnya di Indonesia kita menemukan bahwa banyak sekali ragam kepercayaan dan agama. Ada agama-agama yang katakanlah diakui oleh negara, ada 6 ya. Tapi juga ada agama-agama yang tidak diakui secara resmi oleh negara. Lalu kemudian juga ada kepercayaan dan agama lokal ya. Jadi di Indonesia saja kita sudah menemukan banyak sekali ragam bentuk agama dan kepercayaan. Belum lagi kalau kita tarik ke yang lebih luas ya. Di seluruh dunia saya tidak tahu jumlah keseluruhan dari agama dan kepercayaan itu. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa dari keragaman agama itu menimbulkan persoalan ya. Persoalan apa? Persoalan tentang kebenaran dan keselamatan. Bagi seorang umat beragama, agama itu bukan sekedar hobi ya, bukan sekedar pilihan-pilihan biasa seperti halnya kita menyukai ini, tidak menyukai itu dan seterusnya. Tetapi memiliki konsekuensi logis, memiliki konsekuensi eksistensial ya dalam penghayatan terhadap kehidupan dan juga keselamatan gitu ya di akhir. Karena itu keragaman agama ini memicu persoalan. Persoalannya begini, kalau saya menganut agama, suatu agama tertentu, saya seorang muslim, maka bagaimana saya memandang agama-agama lain? Apakah saya akan mengatakan bahwa ya agama saya adalah satu-satunya agama yang benar, yang lain salah ya. Agama saya adalah jalan keselamatan, sedangkan yang lain itu tersesat begitu ya, dan mesti mungkin dipertobatkan begitu. Satu posisi bisa saya dalam kondisi seperti itu ya, memilih posisi seperti itu. Tetapi bisakah kita mengambil juga posisi yang lain ya, posisi kedua. Jadi bisa saja saya akan mengatakan bahwa ya semua agama itu benar ya. Semua agama itu benar. Lalu semuanya adalah jalan keselamatan bila menjalani agamanya secara konsisten gitu ya. Nah, manakah yang akan saya pilih begitu ya kalau saya menghadapi dilema seperti itu? Karena kalau saya memilih posisi yang pertama, berarti sangat sedikit sekali orang yang mengenal kebenaran, orang yang mendapatkan keselamatan. Karena misalnya muslim ya, muslim itu agama nomor 2, agama nomor 1 mayoritas di dunia ini adalah Kristen kan, Katolik gitu. Nah, belum lagi agama-agama yang lain gitu ya. Berarti yang lain itu, agama di luar saya itu, mereka akan katakanlah masuk neraka begitu ya, tidak mendapatkan keselamatan. Apakah Tuhan seperti itu ya dalam memperlakukan umat manusia eksklusif begitu ya? Itu kalau pilihan yang pertama konsekuensinya akan seperti itu.
Karena itu saya perlu mempertobatkan ya, perlu dakwah gitu ya, untuk memasukkan orang-orang yang tersesat ya di luar agama saya untuk masuk agama saya. Karena kebenaran dan keselamatan hanya ada di agama yang saya anut. Lalu kalau saya memilih yang kedua, ya udah berarti kita pilih yang kedua aja, karena ya mungkin itu lebih rasional begitu ya, karena menganggap semua agama benar kalau konsisten menjalankannya. Tetapi kalau seperti itu, bukankah kita mengingkari kebenaran agama kita sendiri begitu ya? Agama menjadi sesuatu yang relatif, sesuatu yang ya tergantung pada senang atau tidak ya, selera begitu. Apakah seperti itu ya? Nah, ini konsekuensi dari pilihan ya, dari pilihan atas problem kemajemukan agama yang terkait dengan kebenaran dan keselamatan. Apakah kita memilih ya hanya ada satu agama begitu ya yang benar, ataukah semua agama ya benar gitu ya. Nah, problem problem kemajemukan agama ini perlu kita jawab ya secara filosofis pastinya. Nah, rekan-rekan, yang pertama kita perlu lihat adalah basis metafisika apa yang kita perlukan untuk menjawab persoalan tersebut. Saya lihat misalnya dalam filsafat perennial, saya ingin banyak merujuk pada filsafat perennial. Tuhan diyakini sebagai kebenaran ya. Misalnya God itu dalam tradisi spiritual Islam disebut sebagai Al-Haq ya. Al-Haq itu diartikan sebagai the real atau reality, kenyataan, tapi sekaligus adalah the truth ya, kebenaran. Jadi Tuhan adalah hakikat kenyataan atau realitas sejati dan sekaligus kebenaran gitu ya. Nah, bila dalam agama Semitik kita tahu bahwa kebenaran itu milik Tuhan ya. Misalnya dalam Islam al-haqqu mir rabbik gitu ya. Disebutkan secara literal dalam Al-Qur'an seperti itu, bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan. Berarti kebenaran itu tunggal sebenarnya. Nah, dan keselamatan pun tunggal sebenarnya, karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah mengapa ada ragam agama di dunia ini? Cuma ada satu Tuhan, satu kebenaran, satu jalan keselamatan. Tetapi kok ekspresi empirik yang kita temukan, agama-agama itu beragam. Apakah Tuhan memang menurunkan agama yang tunggal gitu ya? Ataukah Tuhan memang secara sengaja menurunkan agama yang beragam itu? Oke, rekan-rekan, kita melihat bahwa Tuhan itu kan Maha Rahman dan Maha Rahim ya. Oleh karena itu Dia menurunkan agama. Jadi Tuhan bukan hanya menciptakan manusia, tetapi juga sekaligus menurunkan jalan keselamatan untuk kembali kepadanya. Nah, melalui jalan apa?
eh metode apa yang digunakan oleh Tuhan untuk memberikan petunjuk itu, metodenya adalah pewahyuan ya. Jadi Tuhan mengejawantahkan diri agar dikenal oleh manusia, sehingga kemudian manusia bisa mendekat padanya, bisa kembali padanya. Jadi jalan pewahyuan ya. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan, lalu dia akan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya agar manusia tidak tersesat ya. Manusia tidak salah jalan, agar manusia mendapatkan keselamatan. Itu melalui pewahyuan. Baik, pewahyuan Tuhan ini dalam perspektif filsafat perennial itu tidaklah tunggal ya bentuknya. Ada wahyu dalam bentuk verbal ya, ini yang paling umum. Jadi wahyu dalam bentuk verbal, kata-kata, kalimat ya. Nah, itu bisa kita temukan di dalam agama Islam misalnya. Al-Quran itu adalah wahyu ya. Jadi Tuhan memperkenalkan diri melalui kata-kata, melalui kalimat secara verbal begitu, untuk kemudian di dalamnya ada tuntunan ya, tuntunan untuk hidup secara baik dan mendapatkan keselamatan. Nah, jadi ada satu lingkungan budaya tertentu yang Tuhan menurunkan wahyunya dalam bentuk verbal gitu ya. Tetapi ada juga Tuhan tidak menurunkan wahyu atau menyingkapkan dirinya dalam bentuk verbal, tetapi dalam bentuk alam itu sendiri. Oleh karena itu kita temukan ya agama-agama yang dalam tanda kutip seolah-olah itu menyembah alam. Padahal kalau kita cek lebih jauh misalnya, apakah mereka memang menyembah alam? Tidak ya. Mereka menyembah apa yang dibalik fenomen alam itu. Jadi misalnya agama-agama primitif ya, mereka menemukan misalnya Tuhan itu pengejawantahannya dalam bentuk matahari, dalam bentuk gunung ya, sungai, hutan, bahkan binatang. Jadi mereka menangkap Tuhan dalam bentuk bukan secara verbal, tetapi dalam bentuk alam. Yang ketiga ada juga begitu ya, agama yang di mana Tuhan menuntun manusia secara langsung melalui pewahyuannya dalam bentuk manusia. Nah, inilah yang dihayati di dalam Kristianitas. Jadi Isa Al-Masih atau Yesus itu adalah wahyu itu sendiri. Jadi kalau kita mau buat perbandingan misalnya antara Islam dengan Kristianitas, maka perbandingan yang tepat kalau dalam konteks dalam konsep ini adalah Al-Quran dengan Isa Al-Masih ya. Jadi bukan dengan Injil atau Bible ya, dengan Bible gitu. Karena Bible itu adalah dokumentasi atas kehidupan Yesus ya, Isa Al-Masih, yang akan lebih tepat jika dibandingkan dengan hadis. Rekan-rekan yang
eh, baik, jadi wahyu yang merupakan kebenaran sekaligus kehadiran Tuhan itu bisa berwujud verbal, bisa berwujud alam, bisa berwujud manusia. Ini adalah bentuk-bentuk wahyu, the form of revelation. Ya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi bentuk-bentuk eksoterik, ya, bentuk-bentuk eksoterik atau bentuk-bentuk lahiriah dari kebenaran dan kehadiran Tuhan. Lalu kemudian masing-masing lingkungan budaya yang menangkap wahyu Tuhan itu mensistematisasi apa yang mereka tangkap sebagai wahyu Tuhan, sebagai kalam Tuhan itu dalam bentuk doktrin dan ajaran. Nah, mulailah di situ terbentuk kotak-kotak, ya, kotak-kotak agama-agama yang kemudian kita lihat hari ini, yang kemudian menjadi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi sampai ke kita sekarang. Ya. Rekan-rekan yang baik, jadi kalau dari sisi eksoterik, dari sisi lahiriahnya, yang kita temukan adalah perbedaan-perbedaan. Perbedaan konsep ketuhanan, perbedaan konsep ritual, perbedaan dan seterusnya, ya, etika dan seterusnya. Itu pasti kita akan temukan, ya, dari sisi eksoterik, dari sisi bentuk agama. Dari sisi ini kita mungkin sulit sekali untuk mencari titik-titik persamaan, ya. Tetapi karena sumber agama yang beragam itu adalah satu, yaitu Tuhan, maka sesungguhnya di dalam jantung agama, the heart of religions, itu terdapat kesamaan, ya. Kesamaan kebenaran tentang apa itu Tuhan, ya, tentang ajaran kebaikan dan seterusnya. Jadi di satu sisi agama secara eksoterik itu beragam, tapi dari sisi esoterik itu sesungguhnya adalah sama. Itulah kalau di dalam tradisi filsafat perennial kita mengenal apa yang disebut sebagai scientia sacra, atau dalam Islam disebut sebagai al-hikmatul khalidah, yang dalam tradisi Hinduisme disebut sebagai sanatana dharma, ya, yang merupakan jantung agama-agama. Apa sebenarnya jantung agama? Ya, mistisisme atau spiritualitas. Oleh karena itu, jika kita ingin mencari titik temu agama-agama, maka kita akan lebih mudah menemukan titik temu agama-agama pada wilayah esoterik, pada wilayah batin agama, pada dimensi esoterik, ya, pada dimensi jantung dari agama-agama. Karena itu dialog antar agama yang didorong dalam tradisi filsafat perennial adalah sharing pengalaman apa? Pengalaman spiritual, pengalaman mistis dari para penganut agama. Dan di situ nanti akan ditemukan kesamaan-kesamaan prinsipil, persamaan-persamaan substansial hakiki dari agama-agama. Berbeda kalau
dialog itu dilakukan dengan menekankan pada aspek eksoterik. Kalau pada aspek eksoterik yang akan kita temukan adalah perbedaan-perbedaan dan bahkan mungkin perbedaan yang tajam ya. Baik, jadi bagaimana kita menjawab persoalan tadi yang muncul di awal tadi? Apakah kebenaran dan jalan keselamatan itu tunggal ataukah beragam ya? Kita bisa saja mengatakan bahwa ya jalan atau kebenaran itu tunggal ya. Kebenaran itu tunggal. Lalu kemudian agama juga tunggal sebenarnya. Secara esoterik ya. Karena semuanya berasal dari berasal dari Tuhan yang tunggal. Ya, jadi dari sisi esoterik kita akan mengatakan agama itu tunggal ya. Agama itu satu yang benar gitu ya. Agama yang menekankan hakikat ya. Agama yang menekankan sisi spiritual. Kita akan menemukan banyak di situ keragaman. Dan pada dimensi ini semua agama, ekspresi-ekspresi keberagamaan itu adalah benar ya. Itu adalah jalan keselamatan. Nah, jadi ya lagi-lagi ini adalah pilihan konseptual untuk menjawab persoalan ya kemajmukan agama, lalu kemudian juga dari sisi tadi itu keselamatan yang dibawa oleh agama-agama. Rekan-rekan, dalam studi agama-agama kita mengenal dua istilah dalam konteks kemajmukan agama, yaitu pluralisme dan disebutnya yaitu the transcendence unity of religion ya. Pluralisme itu lebih menekankan aspek-aspek sosiologis ya, yang melihat bahwa kemajemukan agama-agama itu harus diakui ya, dan itu konsekuensinya pada hak-hak semua agama untuk mengembangkan dirinya. Setiap orang memiliki hak untuk memilih agamanya dan seterusnya. Jadi kalau pluralisme agama ini lebih menekankan pada kemajemukan agama, sekaligus juga kemudian menekankan hak-hak ya, hak-hak sipil warga negara. Dan yang kedua adalah pada wilayah yang kemudian disebut kalau dalam filsafat perennial disebut the transcendent unity of religion, yaitu kesatuan agama-agama, bahwa semua agama itu pada hakikatnya adalah benar karena berasal dari satu sumber. Karena itu pendekatannya juga metafisik. Demikian materi hari ini. Bila ada pertanyaan silakan diajukan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.